Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Yuk mari kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita juga akan terus semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan Tuhan. Perlindungan, penyertaan Tuhan, pertolongan dan bahkan pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami. Dan atas seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Efesus 5 ayat 15 dan 16. Saya bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jemaat dikasih Tuhan dikatakan supaya kita perhatikan dengan seksama bagaimana kita ini hidup. Jadi firman Tuhan mengajarkan supaya kita ini tidak pusing dengan yang lain dulu. Tapi perhatikan hidup kita sendiri. Ya, diawali dari diri kita. Kadang-kadang orang terlalu sibuk melihat orang lain, menilai orang lain, bahkan akhirnya menghakimi orang lain. Si A itu loh begini, si B itu loh begitu. Firman Tuhan katakan supaya kita perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana hidup kita? Apakah hidup kita ini sudah benar di mata Tuhan? Ataukah hidup kita ini sudah seperti firman Tuhan? Atau masih semau kita sendiri? Nah, jadi yang pertama harus perhatikan adalah bagaimana kita harus perhatikan diri kita, cara hidup kita. Jangan sampai kita hidup seperti orang bebal. Orang bebal adalah orang yang tidak bisa menerima kebenaran. Orang bebal adalah orang yang susah dinasehati. Orang bebal merasa bahwa apa yang dilakukan itu udah paling benar. Orang bebal seringkali mengulang kesalahan-kesalahan serupa. Jadi jangan jadi seperti orang bebal. Ya, perhatikan hidup kita. Apakah kita masih seperti itu atau tidak? Ya, perhatikan, hendaklah kita seperti orang yang arif, orang yang bijaksana, orang yang mau mendengarkan nasihat, orang yang mau dipimpin firman, orang yang hidup tidak semaunya sendiri. Nah, inilah yang harus kita perhatikan dari hidup kita. Ya, sekali lagi ya, perhatikan dengan sesama bagaimana kamu hidup. Ya, jangan pusing orang lain dulu, jangan pusingkan tetangga, temanmu, siapapun itu. Mulai dari diri kita sendiri dulu. Apakah kita sudah benar? Apakah kita sudah benar? Atau jangan-jangan kita masih seperti orang bebal, ya, yang kita juga keras kepala, keras hati, yang tidak mau menerima nasihat, tidak mau belajar dari orang lain, tetapi kita hanya fokus kepada diri sendiri, semau kita sendiri. Ya, saya harap kita nggak demikian tentunya ya. Hendaklah kita seperti orang yang bijaksana, orang yang arif, orang yang mau terus belajar dari setiap kesalahannya, orang yang mau mendengarkan setiap nasihat, apalagi nasihat firman Tuhan. Orang yang mau terus dipimpin Tuhan. Nah, inilah orang-orang yang arif. Dan perhatikan, jangan lupa ya, perhatikan waktu yang ada. Pergunakan dengan bijak.
Ya, karena hari-hari ini jahat. Jadi waktu yang ada pergunakan, kesempatan yang ada, ayo gunakan sebaik-baiknya. Kita tentu ingat lagu itu ya. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, selama masih diberi kesempatan oleh Tuhan, ayo pergunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Pergunakan waktu yang ada, jangan sia-sia. Karena waktu tidak dapat diputar kembali. Jadi apa yang sudah lewat ya sudah. Ya. Dan jangan kita terbelenggu dengan masa lalu kita juga. Ya mungkin kita pernah buat kesalahan atau mungkin hal-hal yang buruk di masa yang lalu. Ketika engkau dalam Kristus sekarang mulai pandang ke depan, ya. Jadi pergunakan waktu yang ada, jangan sia-siakan, ya. Jadi pergunakan tentunya untuk hal yang benar, untuk hal yang baik yang berkenan di hadapan Allah. Mari jemaat dikasih Tuhan, belajar hidup dengan benar sesuai dengan pimpinan Tuhan. Perhatikan bagaimana ya engkau hidup. Perhatikan dengan seksama. Ya, bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi ini penting. Ya, jangan sampai kita sibuk menilai orang, tetapi diri kita sendiri sebetulnya ada dalam kesalahan besar. Mari jemaat dikasih Tuhan. Dan ketika kita masih diberi kesempatan, diberi waktu oleh Tuhan, pergunakan. Karena waktu sudah lewat, tidak kembali lagi. Karena itu buat sesuatu yang luar biasa. Buat sesuatu yang akan menjadi pelajaran penting untuk hari depan. Ya, jadi artinya waktu sekarang ini pun akan berlalu jadi masa lalu. Karena itu kita hendaklah sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang hidup dalam kebenaran, hendaklah kita menjadi pencetak sejarah. Ya, hari ini akan jadi sejarah. Karena itu jadilah history maker, pembuat sejarah bagi hidupmu. Pergunakan waktu yang ada sehingga melalui apa yang kita kerjakan ini satu saat menjadi berkat bagi orang lain. Bisa loh ya, kesaksian hidup kita, apa yang kita perbuat. Mari jemaat dikasih Tuhan, jadi bijaksana, jadi orang yang arif. Jangan bebal, dengarkan setiap nasihat firman, dengarkan petunjuk Tuhan, dan pergunakan waktu yang ada. Jangan sia-siakan, karena waktu yang sudah terlewat tidak akan kembali. Ketika masih diberi kesempatan, ayo lakukan sesuatu yang terbaik dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kembali kami diingatkan untuk kami memperhatikan hidup kami dengan seksama. Supaya kami tidak melangkah dengan cara yang salah. Supaya kami tidak sibuk menilai orang lain. Tapi kami belajar Tuhan untuk memperhatikan hidup kami. Supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kami tidak seperti orang bebal. Tapi orang yang arif, yang bijaksana. Yang menyikapi setiap waktu yang Tuhan beri. Untuk kami pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kami percaya Tuhan. Hanya oleh karena pimpinan dan anugerah Tuhan. Kami dimampukan untuk melewati setiap waktu dan hidup dalam perkenanan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.